Pernah nggak lo ngerasa dulu uang 100.000 itu rasanya banyak banget, bisa makan, nongkrong, isi bensin, bahkan masih sisa. Tapi sekarang baru masuk minimarket aja tahu-tahu hilang. Dan yang lebih serem, banyak orang pikir mereka lagi miskin karena penghasilannya kurang. Padahal kadang masalah sebenarnya bukan karena lo makin miskin, tapi karena nilai uang lo yang diam-diam makin kecil. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang jarang dibahas secara sederhana, tentang kenapa rupiah bisa anjlok, kenapa harga barang naik terus, kenapa hidup terasa makin berat, dan yang paling penting, gimana cara nyelamatin uang lo sebelum nilainya makin habis dimakan waktu. Karena faktanya, orang yang nggak ngerti cara kerja uang akan kerja lebih keras buat membeli hidup yang sama. Dan ironisnya, di saat sebagian orang panik lihat dolar naik, ada sebagian orang lain yang justru diam-diam makin kaya. Kenapa bisa begitu? Karena mereka ngerti satu hal, saat nilai uang turun, cara mainnya harus berubah. Kalau lo penasaran sama konten ini, tonton sampai habis video ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like dan share kalau lo nggak mau ketinggalan konten daging buat ngimprove diri lo dan bangun personal branding lo. Coba lo bayangin gini, uang itu sebenarnya punya nilai tenaga. Semakin kuat nilai uang suatu negara, semakin besar juga kemampuan uang itu buat membeli barang dan kebutuhan hidup. Dan masalahnya, belakangan ini tenaga rupiah terasa makin melemah. Mungkin lo pernah lihat berita, rupiah tembus 17.000 rupiah per dolar. Buat sebagian orang itu, cuma angka ekonomi, cuma headline berita lewat. Tapi kenyataannya, efeknya masuk sampai ke kehidupan sehari-hari. Karena saat rupiah melemah, yang mahal bukan cuma dolar, tapi hidup. Dan ironisnya, banyak orang kena dampaknya tanpa sadar. Kenapa? Karena Indonesia masih sangat bergantung sama barang impor. Mulai dari bahan baku industri, gadget, laptop, mesin, obat-obatan, bahkan beberapa bahan pangan. Nah masalahnya, barang-barang itu dibayar pakai dolar. Jadi ketika dolar naik terhadap rupiah, biaya impor ikut naik. Dan saat biaya impor naik, harga barang di dalam negeri ikut terdorong naik. Makanya kadang lo bingung sendiri, perasaan barang ini dulu lebih murah deh, padahal barangnya sama. Yang berubah adalah nilai uang kita. Contoh paling gampang itu smartphone. Dulu mungkin HP flagship masih terasa masuk akal. Sekarang, bahkan HP kelas menengah aja kadang harganya bikin mikir dua kali. Belum lagi laptop, kamera, spare part kendaraan, atau alat elektronik lainnya. Karena semakin lemah rupiah, semakin mahal juga barang-barang yang terhubung sama dolar. Dan ini bukan cuma terjadi di Indonesia. Hampir semua negara berkembang ngalamin tekanan yang sama ketika dolar menguat. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa dolar bisa begitu kuat dan kenapa rupiah bisa melemah? Salah satu alasannya adalah kondisi ekonomi global. Saat dunia lagi nggak stabil, orang-orang besar, investor, perusahaan, bahkan negara biasanya mencari tempat paling aman buat nyimpen uang mereka. Dan sampai hari ini, dolar Amerika masih dianggap salah satu safe haven terbesar di dunia. Ibaratnya kayak lagi ada badai besar di lautan, orang-orang bakal rebutan naik ke kapal yang dianggap paling kuat. Dan kapal itu adalah dolar. Makanya saat dunia panik, permintaan dolar naik, semakin banyak orang butuh dolar, semakin kuat nilainya. Sedangkan mata uang negara berkembang seperti rupiah, jadi ikut tertekan. Selain itu ada faktor suku bunga Amerika. Ini yang sering bikin rupiah goyang cukup keras. Jadi ketika Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga, investor dunia jadi tertarik naruh uang di sana. Karena dianggap lebih aman, lebih stabil, dan hasil investasinya menarik. Akhirnya banyak uang keluar dari negara berkembang termasuk Indonesia. Dan ketika banyak investor menarik uangnya, permintaan rupiah turun. Efeknya, nilai rupiah ikut melemah. Makanya kadang lo lihat, ekonomi Indonesia sebenarnya nggak buruk-buruk amat, tapi rupiah tetap turun karena pasar keuangan global itu saling terhubung. Bukan cuma soal kondisi dalam negeri, tapi juga soal apa yang terjadi di luar negeri. Dan ada satu faktor lagi yang sering diremehkan, kepercayaan. Karena nilai uang itu sebenarnya dibangun dari rasa percaya.
Kalau investor percaya ekonomi suatu negara stabil, shit, mereka nyaman investasi. Tapi kalau mulai muncul ketidakpastian, orang mulai takut. Dan saat rasa takut muncul, pasar biasanya bereaksi lebih cepat daripada logika. Makanya kadang baru muncul rumor atau sentimen negatif aja, rupiah bisa langsung goyang. Karena pasar itu emosional. Kadang manusia belum benar-benar kena krisis, tapi rasa paniknya duluan yang bikin keadaan memburuk. Dan di era sekarang, informasi bergerak cepat banget. Satu berita ekonomi bisa langsung bikin pasar panik dalam hitungan menit. Makanya nilai tukar rupiah bukan cuma soal angka, tapi gabungan dari ekonomi global, politik dunia, suku bunga, perdagangan, sentimen pasar, dan psikologi manusia. Dan yang paling penting untuk dipahami adalah saat rupiah melemah, yang sebenarnya terasa berat bukan cuma negara, tapi masyarakat biasa. Karena ketika nilai uang turun, semua hal terasa butuh usaha lebih besar. Lu kerja sama capeknya, tapi biaya hidup naik. Lu nabung sama rajinnya, tapi nilai uang terasa makin kecil. Dan di titik itu, masih terasa ada isinya. Bisa makan, nongkrong, isi bensin, bahkan kadang masih sisa. Sekarang, masuk minimarket bentar aja, tahu-tahu uang hilang tanpa terasa. Dan yang bikin capek, kenaikannya nggak datang sekaligus, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, tapi terus naik. Harga makanan naik, biaya transport naik, tagihan listrik naik, sewa rumah naik, biaya sekolah naik, bahkan hal-hal kecil yang dulu dianggap murah, sekarang mulai terasa berat kalau dikumpulin. Makanya banyak orang hari ini ngerasa aneh. Perasaan gue kerja terus, tapi kok hidup nggak makin ringan? Dan jawaban besarnya ada di satu kata, inflasi. Inflasi itu sederhananya adalah kondisi ketika harga barang dan jasa naik dari waktu ke waktu. Sebenarnya inflasi itu normal, karena ekonomi memang terus bergerak. Tapi masalah muncul ketika kenaikan harga lebih cepat daripada kenaikan penghasilan. Nah, disitulah daya beli mulai turun. Artinya, uang yang lo pegang hari ini, kemampuannya membeli barang jadi lebih kecil dibanding dulu. Dan ini yang sering nggak terasa. Karena inflasi nggak datang kayak maling yang dobrak pintu. Dia datang diam-diam, kayak rayap yang pelan-pelan ngerogotin rumah dari dalam. Awalnya nggak kelihatan, tapi lama-lama efeknya besar. Contoh paling sederhana, dulu mungkin makan nasi ayam plus es teh cukup 15 atau 20 ribu. Sekarang, kadang minumnya aja udah hampir segitu. Dulu ngopi di coffee shop masih sesekali terasa murah. Sekarang satu gelas kopi bisa setara harga makan. Dan yang paling terasa sebenarnya bukan cuma harga besar, tapi akumulasi pengeluaran kecil. Karena hidup modern penuh pengeluaran yang dulu bahkan nggak kepikiran. Langganan aplikasi, internet, transport online, biaya admin, subscription, cicilan, lifestyle, sedikit-sedikit keluar uang. Dan lucunya, kita hidup di zaman yang bikin konsumsi terasa normal. Media sosial bikin semua orang pengen ikut tren, pengen terlihat update, pengen nggak ketinggalan. Akhirnya banyak orang bukan cuma melawan inflasi, tapi juga melawan tekanan sosial. Padahal realitanya, penghasilan banyak orang nggak naik secepat biaya hidup. Makanya kelas menengah sekarang jadi kelompok yang paling gampang stres, karena mereka masih bisa hidup. Tapi untuk mempertahankan standar hidup itu, tenaganya makin besar. Ibarat naik tangga berjalan yang arahnya turun. Kalau lo diem, lo turun. Kalau lo mau tetap di posisi yang sama, lo harus terus jalan. Dan kalau mau naik, lo harus lari lebih cepat dari sebelumnya. Itulah yang dirasakan banyak orang hari ini. Mereka bukan malas, bukan nggak kerja keras, tapi sistem ekonominya memang makin berat. Dan ada satu hal lagi yang jarang disadari, tabungan yang cuma diem di bank sebenarnya juga pelan-pelan kehilangan nilai. Nah, misalnya inflasi 5% setahun, tapi bunga tabungan cuma 1%. Artinya secara nyata, nilai uang lo turun. Memang angka di rekening kelihatan sama, tapi kemampuan beli uang itu berkurang. Makanya dulu orang tua kita mungkin merasa yang penting nabung, karena di zaman mereka nilai uang masih relatif lebih stabil. Tapi di zaman sekarang, kalau uang cuma disimpan tanpa berkembang, dia bisa kalah sama waktu. Dan ini alasan kenapa banyak orang mulai sadar pentingnya belajar finansial. Bukan karena semua orang harus jadi investor hebat, tapi karena dunia sekarang memaksa kita buat ngerti cara kerja uang. Karena kalau enggak, kita bakal terus bingung kenapa hidup terasa makin berat, padahal kita merasa sudah bekerja sekeras mungkin. Dan yang paling bahaya dari semua ini adalah
Inflasi bukan cuma menggerus uang, tapi juga menggerus ketenangan hidup. Orang jadi gampang cemas, takut masa depan, takut nggak cukup, takut kehilangan pekerjaan, takut tabungannya habis. Karena semakin mahal hidup, semakin besar tekanan mental yang dirasakan banyak orang. Makanya hari ini, banyak orang terlihat capek bahkan sebelum hari dimulai. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka hidup di masa ketika mempertahankan hidup normal saja sudah terasa seperti perjuangan panjang. Dan di titik itu, kita mulai sadar satu hal penting. Kadang masalah terbesar bukan karena kita nggak menghasilkan uang, tapi karena nilai uang itu sendiri terus berubah tanpa kita sadari. Kalau rupiah melemah, siapa sebenarnya yang paling kena dampaknya? Banyak orang mungkin mikir, ya negara lah, atau perusahaan besar. Padahal kenyataannya, yang paling terasa justru masyarakat biasa, terutama kelas menengah dan pekerja yang hidup dari penghasilan bulanan. Kenapa? Karena kelompok ini ada di posisi paling rawan. Mereka nggak miskin sampai dapat banyak bantuan, tapi juga belum cukup kaya untuk benar-benar aman. Jadi ketika harga hidup naik, mereka langsung kena tekanan dari segala arah. Bayangin gini, kalau harga sembako naik, harga bensin naik, biaya sekolah naik, tagihan naik, orang kaya mungkin cuma sedikit terganggu. Lifestyle mereka tetap jalan, tabungan mereka tetap aman, aset mereka tetap bertumbuh. Tapi buat orang biasa, kenaikan kecil aja bisa bikin seluruh perencanaan keuangan berantakan. Yang tadinya masih bisa nabung jadi habis buat kebutuhan. Yang tadinya punya uang lebih jadi mulai gali tutup. Dan yang paling berat, semuanya terjadi pelan-pelan. Makanya banyak orang hari ini ngerasa, perasaan gua kerja terus, tapi kok nggak pernah maju. Karena mereka bukan cuma lagi mencari uang, mereka juga sedang melawan kenaikan biaya hidup yang terus berjalan setiap tahun. Ibaratnya kayak lu lagi lari di treadmill. Lu capek, lu bergerak, lu keluar tenaga, tapi posisi lu tetap di tempat. Dan itu yang bikin banyak orang frustrasi secara mental, karena mereka merasa hidupnya stagnan, padahal usahanya makin besar. Nah, di sisi lain, orang-orang yang punya aset biasanya lebih tahan terhadap kondisi kayak gini. Kenapa? Karena saat inflasi naik, harga aset juga cenderung ikut naik. Contohnya, properti, bisnis, emas, saham tertentu, atau aset produktif lainnya. Jadi ketika nilai uang turun, aset mereka justru bisa ikut menyesuaikan. Sedangkan orang yang cuma mengandalkan gaji, nilainya sering kalah cepat dibanding kenaikan harga hidup. Makanya kesenjangan ekonomi kadang terasa makin jauh saat kondisi ekonomi nggak stabil. Karena sistemnya berbeda. Yang satu hidup dari pertumbuhan aset, yang satu hidup dari tenaga dan waktu. Dan masalahnya, tenaga manusia ada batasnya. Lu nggak bisa terus kerja 24 jam. Lu nggak bisa terus lembur seumur hidup. Makanya banyak orang mulai sadar kerja keras penting, tapi ngerti cara kerja uang juga penting. Karena kalau enggak, lu bisa terus kerja lebih keras setiap tahun hanya untuk mempertahankan hidup yang sama. Dan ada satu efek lain dari rupiah melemah yang sering enggak disadari. Barang luar negeri jadi makin mahal karena sebagian besar produk global dihitung pakai dolar. Makanya ketika dolar naik, harga iPhone ikut naik, laptop naik, kamera naik, spare part kendaraan naik, bahkan software dan game digital ikut mahal. Dan sekarang hidup kita makin bergantung sama produk global. Dulu mungkin orang masih bisa hidup sederhana tanpa internet cepat, gadget modern, atau layanan digital. Sekarang internet udah jadi kebutuhan, laptop jadi alat kerja, HP jadi alat komunikasi utama. Artinya, pelemahan rupiah bukan lagi masalah yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Efeknya langsung masuk ke gaya hidup modern. Dan yang paling menarik, di tengah kondisi kayak gini, reaksi manusia biasanya terbagi jadi dua. Kelompok pertama, panik. Kelompok kedua, adaptasi. Orang yang panik biasanya mulai takut berlebihan. Mereka buru-buru beli barang, ikut semua berita negatif, gampang FOMO, ambil keputusan emosional, bahkan kadang terjebak investasi bodong karena takut ketinggalan. Karena saat ekonomi nggak pasti, rasa takut manusia jadi lebih mudah dimainkan. Sedangkan orang yang adaptasi biasanya mulai belajar memahami keadaan. Mereka sadar bahwa dunia memang berubah, jadi daripada sibuk panik, mereka mulai fokus memperkuat diri, belajar skill baru, belajar investasi, mulai punya dana darurat, mencari penghasilan tambahan, mengurangi gaya hidup impulsif.
Karena mereka ngerti satu hal penting. Kita mungkin nggak bisa mengontrol kondisi ekonomi dunia, tapi kita masih bisa mengontrol cara kita meresponsnya. Dan di era sekarang, kemampuan beradaptasi jauh lebih penting daripada sekadar berharap keadaan kembali normal. Karena dunia nggak akan pernah benar-benar stabil. Akan selalu ada krisis, inflasi, kenaikan harga, perubahan teknologi, dan ketidakpastian ekonomi. Makanya orang yang bertahan bukan selalu yang paling pintar atau paling kaya, tapi biasanya orang yang paling cepat belajar menyesuaikan diri. Dan itu sebabnya di tengah rupiah yang melemah dan hidup yang makin mahal, pengetahuan tentang uang bukan lagi pilihan, tapi sudah jadi skill bertahan hidup. Nah, ini bagian paling penting, karena tujuan video ini buat bikin lo sadar dan lebih siap. Pertama, punya dana darurat. Ini basic banget, tapi justru paling sering disepelekan. Karena saat ekonomi nggak stabil, yang bikin orang hancur biasanya bukan miskin, tapi panik. Dan dana darurat itu ibarat pelampung. Minimal punya 3-6 bulan biaya hidup. Simpan di tempat yang mudah dicairkan. Jangan semua uang dihabisin buat gaya hidup. Kedua, jangan simpan semua uang dalam bentuk diam. Artinya apa? Kalau semua uang cuma parkir di tabungan, nilainya bisa kalah sama inflasi. Makanya penting mulai belajar aset. Nggak harus langsung kaya, nggak harus langsung jago, tapi minimal ngerti. Karena hari ini buta finansial itu mahal. Lu bisa kerja bertahun-tahun tapi tetap kehilangan nilai uang tanpa sadar. Ketiga, punya skill yang bisa menghasilkan dalam berbagai kondisi. Ini penting banget, karena di zaman sekarang aset terbaik kadang bukan rumah, bukan emas, bukan dolar, tapi kemampuan diri sendiri. Skill komunikasi, editing, jualan, content creation, digital marketing, AI, bahasa asing. Kenapa? Karena saat ekonomi berubah, orang yang punya skill tetap bisa cari peluang, sedangkan yang cuma bergantung pada satu sumber lebih rentan. Makanya hari ini banyak anak muda mulai cari side income, karena mereka sadar satu penghasilan kadang nggak cukup buat melawan kenaikan hidup. Keempat, jangan konsumtif karena gengsi. Ini jebakan paling halus. Saat ekonomi sulit, banyak orang justru makin pengen terlihat kaya, padahal kenyataannya mereka cuma kelihatan kaya di sosial media. Mobil cicilan, HP cicilan, lifestyle pinjaman, padahal dalam diam mereka stres. Ingat, rupiah melemah itu udah berat, jangan ditambah keputusan finansial yang emosional. Kelima, belajar investasi dengan kepala dingin, bukan ikut FOMO. Karena setiap kali ekonomi goyang, selalu ada orang yang memanfaatkan ketakutan publik. Tiba-tiba muncul investasi cepat kaya, trading instan, cuan kilat, dijamin profit. Padahal di dunia uang, kalau sesuatu terdengar terlalu indah, biasanya ada jebakan. Ada satu hal yang sering terlambat disadari banyak orang, bahwa uang itu bukan cuma alat beli barang, tapi alat membeli ketenangan. Dan saat nilai uang melemah, yang sebenarnya ikut terkikis adalah rasa aman manusia. Makanya orang jadi gampang stres, gampang takut, gampang overthinking soal masa depan, karena hidup modern bikin semuanya mahal. Dan di tengah kondisi kayak gini, banyak orang mulai sadar ternyata kerja keras aja nggak cukup. Lo juga harus ngerti permainan uang, karena dunia berubah. Dulu mungkin sekolah, kerja, nabung udah cukup buat hidup aman. Sekarang belum tentu, karena dunia hari ini bergerak lebih cepat daripada kemampuan banyak orang untuk beradaptasi. Makanya literasi finansial jadi penting banget. Bukan supaya semua orang jadi investor hebat, tapi supaya orang nggak gampang hancur saat keadaan berubah. Dan satu hal lagi, jangan terlalu fokus menyalahkan keadaan. Karena kita nggak bisa kontrol ekonomi dunia, kita nggak bisa kontrol dolar, kita nggak bisa kontrol geopolitik, tapi kita masih bisa kontrol cara berpikir, cara mengelola uang, cara membangun skill, dan cara mempersiapkan masa depan. Karena pada akhirnya orang yang bertahan bukan selalu yang paling kuat, tapi yang paling cepat beradaptasi. Dan sejarah selalu membuktikan di setiap krisis selalu ada orang yang tenggelam, tapi selalu ada juga orang yang bangkit lebih besar. Bedanya yang satu cuman panik, yang satu belajar. Jadi sekarang lu mulai ngerti kenapa rupiah anjlok bukan cuma berita ekonomi di TV, tapi sesuatu yang pelan-pelan mempengaruhi hidup semua orang. Harga naik, biaya hidup naik, tekanan hidup naik, dan di tengah semua itu
Pilihan kita cuma dua, tetap cuek atau mulai belajar memahami uang. Karena masa depan finansial seseorang jarang hancur dalam satu malam. Biasanya hancur karena terlalu lama nggak peduli. Kalau lo suka pembahasan kayak gini, yang sederhana relate, tapi bikin cara pandang berubah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.